Penebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia, untuk damai dan bahagia bersama dalam ridho Allah. Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati datika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ceramah kita Ustaz Pasha atau Ustaz Syarifuddin Al-Jabari, Akhirul Karim, Ustaz Haji Samin, Ustaz Ahmad Rifai, dan segenap para Ustaz, Bapak Hujjaj, Bapak Haji, Ibu Haji, Ustazah, segenap jamaah Majlis Ta'lim Miftahul Khair, dan juga warga RT berapa nih? RT 01 RW 2 Kelurahan Petukangan Selatan yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita melaksanakan satu acara yang di bannernya atau yang tajuknya itu berjudul tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan di mana ibadah-ibadah semuanya itu kalah dibanding dengan ibadah yang difardukan atau diwajibkan di malam Isra, malam Mi'raj ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita tahu Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bahwasannya Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW pada malam yang namanya malam Isra Mi'raj. Para sahabat dan juga kemudian diikuti pendapatnya para ulama menyebutkan bahwa ini adalah malam 27 Rajab. Ini udah kelewat ya? Udah kelewat ini. Sekarang bulan apa, Pak? Bulan Sya'ban. Tapi ini pelaksanaannya adalah pelaksanaan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu 27 Rajab. Dan memang tradisi atau kebiasaan kita Isra Mi'raj bisa juga dilaksanakan pada malam-malam setelahnya. Kenapa perlu kita ingat? Kenapa perlu kita rayakan ini? Untuk kembali membuat himmah atau cita-cita kita memperbaiki sholat-sholat kita. Sebagaimana kita tahu, Isra Mi'raj itu Allah mewajibkan kepada Rasulullah SAW itu 50 sholat 50 sholat dalam sehari. Kira-kira pada kuatnya orang sini 50? Habis sarapan sholat, sebelum sarapan nggak ada sholat padahal. Nanti giliran jam 10 pada mindo ya sholat lagi, jam 12 sholat lagi, nanti jam 2 sore. Kira-kira pada kuat nggak tuh begitu? Nah kemudian sampai akhirnya Allah ringankan, Allah berikan yang namanya keringanan takhfif kepada umat Nabi Muhammad menjadi 5 sholat. Walaupun tidak seperti yang saya sebutkan tadi. Allah mewajibkan 50 sholat ini sebenarnya bukan pada waktu jam 7, jam dulu kan belum ada jam. Bukan jam 7, bukan jam 8, bukan. Tapi tetap 5 waktu yang kita kenal, yaitu subuh, waktu pagi hari menjelang matahari terbit atau fajar, kemudian zuhur, waktunya ya waktu yang 5 itu. Waktu subuh itu sholat. Nah cuma sholatnya itu 10 kali. 10 kali sholat waktu subuh. Zuhur 10 kali. Waktu asar
10 kali. Waktu maghrib 10 kali. Waktu isya 10 kali. Jadi berapa tuh? 50. Waktunya adalah waktu-waktu yang disebutkan atau waktu-waktu yang memang sudah ditetapkan untuk kita umat Nabi Muhammad. Tetap waktunya, tetap waktu-waktu yang disebutkan dalam salat-salat yang kita kenal sekarang. Allah beri keringanan ini meskipun kita umat Nabi Muhammad pada malam Lailatul Isra, Lailatul Mi'raj ini diwajibkan untuk melaksanakan sholat hanya 5 waktu. Cuma pahalanya Bu, pahalanya Pak, ini sama dengan sholat 50 waktu. Karena spesial buat umat Nabi Muhammad, buat jamaah Miftahul Khair, buat jamaah petukangan, semua umat Islam, Allah berikan keistimewaan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha, kata Rasulullah. Kebaikan-kebaikan itu Allah lipat gandakan mulai dari 10. Mulai dari berapa Pak? Mulai dari 10. Nah kalau begitu cuma 5 waktu kali 10 berapa? 50. Sama baik. Saruak eneh cukurang Sunda mah. Sama aja, meskipun kita sholat 5 waktu, tetap pahalanya pahala orang-orang terdahulu, pahalanya pahala umat-umat terdahulu, yaitu sholat 5 waktu. Ini murahnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan kewajiban yang ringan, cuma pahalanya sangat berat. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam sholat itu ada yang namanya rukun-rukun sholat. Kita tahu rukun sholat itu ada 17. Ada juga sebagian yang menganggap sampai 20 karena menghitung tumak ninah dengan rukun tersendiri. Ada yang namanya rukun-rukun sholat. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah rukun dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya rukun qalbi. Rukun qalbi ini rukun yang sifatnya ada dalam hati dan diucapkan atau dibersihkan dalam hati. Ini cuma 1. Semuanya ada di awal ibadah sholat. Kira-kira apa tuh rukun qalbi itu? Dalam hati. Apa Pak kira-kira Pak? Niat. Ini yang namanya rukun qalbi atau rukun hati. Kita dalam sholat kita, hati kita kemudian ada kerentek, ada maksud, aku sholat fardu zohor 4 rakaat lillahi ta'ala. Dalam hati ada maksud seperti itu, maka itu namanya niat. Itu dalam hati. Nah gimana kalau kita diajarin orang tua kita dulu bahwa sebelum takbiratul ihram ada usolli fardhu zuhri, itu sunnah hukumnya, supaya hati kita dituntun oleh lisan. Usolli fardhu zuhri itu kalau di dalam bahasa Indonesia kita artikan aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, adaan atau makmuman, misalnya makmum lillahi ta'ala. Dituntun dulu, hati kita dituntun dengan lisan. Lalu di mana waktunya niat? Waktunya niat sebenarnya saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, mulut kita Allahu Akbar, hati kita niat. Jangan kosong Bu, jangan kosong. Minimal itu saat Allahu Akbar yang pertama, namanya takbiratul ihram, minimal kita ingat Allah di situ. Ya elokan masa sampai salam gak ingat Allah. Masa sampai salam mulai dari awal sampai assalamualaikum, yang diingat cucian mulu, yang diingat tagihan mulu. Pasti ada yang harus diingat. Minimal ulama fikih kemudian membuat batasan minimal pada saat takbiratul ihram kita menyebutkan niat, artinya kita niat atau ingat Allah lillahi ta'ala. Ini untuk ulama fikih. Menurut ulama fikih minimal seorang sholat itu saat takbiratul ihram ada niat. Apakah sah sholatnya? Sah. Untuk golongan yang umum. Namun untuk golongan khusus, ya memang harus kita latih Bapak, kita latih Ibu-ibu. Kalau kita mau sholat kita khusus dalam rangka Isra Mi'raj ini, kita kembali benahi sholat kita.
Kalau kita mau sholat kita khusyuk, maka harus kita latih. Jangan cuma pas Allahu Akbar aja ingat Allah, tapi begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita angan-angan artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatinya juga mengartikan apa yang dibaca. Ini namanya ingat Allah dalam sholat. Kenapa harus ingat Allah dalam sholat? Karena memang Allah memerintahkan kita sholat untuk mengingat Allah, untuk mengingatnya. Wa aqimus sholata lidzikri, firman Allah. Laksanakan sholat karena untuk mengingatku. Kita sholat itu adalah dalam rangka mengingat Allah. Masa nggak ada yang sama sekali kita ingat? Minimal saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini rukun yang pertama, namanya rukun qalbi, rukun hati. Kemudian ada rukun namanya rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun yang berbangsa gerakan, yang berupa gerakan. Kita sholat rukun nggak Pak? Sujud nggak? Bentuknya sama nggak sama diri? Namanya itu rukun fi'li, rukun yang bangsa gerakan. Ini semua harus dipenuhi sebagaimana perintah Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya sholatnya Rasulullah ya sebagaimana yang kita laksanakan sekarang. Rukuknya, sujudnya, tasyahud, itu posisi atau gerakan-gerakan badan, bentuk-bentuk gerakan badan, itu adalah rukun. Nggak boleh kita ubah atau nggak boleh kita kurang. Satu rakaat kita berapa kali ruku, Bu? Pak, satu rakaat berapa kali ruku kita? Satu rakaat dua. Satu rakaat berapa? Satu kali ruku. Ya. Berapa kali sujud? Dua kali sujud. Dan begitu yang diajarkan Rasulullah, nggak boleh tambah-tambahin rukunnya itu. Kalau ditambahin dan sengaja menambahkan maka batal sholatnya, kecuali kalau lupa. Kalau lupa maka lain hal, itu nanti ditambah dengan sujud yang namanya sujud sahwi. Ini rukun fi'li atau rukun gerakan. Kemudian ada yang namanya rukun qauli, rukun yang bangsa ucapan atau bacaan. Ada 4 rukun qauli. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, dalam rukun qauli atau rukun yang berupa bacaan ini wajib kedengeran minimal sama diri kita sendiri. Ada orang sholat Allahu Akbar, mulutnya mingkem aja, mingkem, nggak gerak sama sekali. Lu nggak baca Fatihah apa? Dalam hati kagak sah sholatnya. Karena rukun qauli yang bangsa bacaan harus kedengeran, minimal kedengeran sama diri kita sendiri. Apa saja rukun qauli itu? Apa saja rukun yang berbentuk bacaan? Ada 4. Yang pertama yaitu takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram yang pertama. Ihram artinya yang mengharamkan. Jadi apa-apa yang sebelum sholat itu boleh, halal. Waktu udah takbir ihram, haram udah. Kita minum boleh, minum air putih boleh nggak kita? Boleh. Pokari boleh. Kopi. Tapi kalau udah takbiratul ihram, haram udah. Itu artinya takbir yang mengharamkan apa-apa yang sebelumnya boleh. Takbiratul ihram ini menjadi satu pembuka sholat kita. Diawali dengan takbiratul ihram, maka apa yang tadinya boleh di luar sholat, di dalam sholat sudah diharamkan. Namanya takbiratul ihram, wajib kedengeran. Allahu Akbar. Nggak boleh kita tangannya tinggi banget tapi mulutnya nggak kedengeran, nggak sah. Harus kedengeran minimal diri kita sendiri, kecuali kalau dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan. Contoh, kita sholat cuma di samping langgar, di samping musola kita itu ada tukang kayu, tukang bikin pintu kusen gitu. Dalam keadaan normal kita kedengeran Allahu Akbar, tapi karena suaranya bising, sangat gaduh, nggak kedengeran, nggak apa-apa.
Yang penting batas minimal kita kedengaran pada waktu atau kondisi yang normal. Ini rukun qauli yang pertama yang namanya ihram. Menurut untuk kalangan umum, untuk orang-orang umum maka cukup kedengaran. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Untuk kalangan khusus, takbiratul ihram ini merupakan satu yang sakral. Karena ketika kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, ketika Allahu Akbar, apa itu artinya? Allah Maha Besar. Untuk kalangan khusus, ini benar-benar sakral. Tahu sakral? Benar-benar suatu yang sifatnya suci. Ketika sudah Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Allah tengok tuh hati kita. Allahu Akbar, lisannya mengucapkan Allah Maha Besar. Allah lihat hati kita. Benar nggak dalam hati kita hanya ada Allah? Kalau dalam hati kita ternyata ada kontrakan, belum pada bayar lagi tuh, yang sebelah wetan berapa bulan itu. Kalau dalam hati kita ada ruko, kalau dalam hati kita ada kerjaan, dalam hati kita ada masalah, ada selain Allah dalam hati kita, maka di situ diucapkan, di situ kemudian dikatakan kadzabta Allahu Akbar, bohong Allahu Akbar kamu. Katanya Allah Maha Besar, tapi di hati masih ada selain Allah. Untuk orang-orang khusus yang namanya muqarrabin, maka Allahu Akbar ini benar-benar sakral, suci. Saat sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka benar-benar dalam hatinya kosong, hanya ada Allah saja. Kemudian rukun qauli yang kedua, rukun yang sifatnya berupa bacaan adalah Al-Fatihah. Iftitah gimana Ustaz? Iftitah sunnah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Pada baca itu ya sini ya. Atau pakai yang satu lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ada yang pakai itu? Ada juga. Ada yang pakai subhanallah alhamdulillah, ada nggak? Ada juga, boleh. Iftitah pakai subhanallah alhamdulillah, boleh juga. Iftitah ada beberapa bentuk yang diajarkan oleh para sahabat, itu boleh. Iftitah sunnah, tapi yang rukun wajib dibaca itu Fatihah. Kalau kita sholat nggak baca iftitah tetap sah. Yang penting di sini dan perlu saya sampaikan, ini untuk makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan imamnya. Jadi sampai di masjid, imam udah melakukan sholat, namanya masbuk. Dia tidak ikut imam dari takbiratul ihram pertama. Untuk makmum masbuk, waktu sampai ke masjid contohnya, imam udah lakum dinukum waliyadin, imam udah sampai akhir surat Al-Kafirun, maka langsung Allahu Akbar. Jangan lupa niat hatinya Allahu Akbar, langsung ucapin bismillahirrahmanirrahim, gak usah pakai iftitah, langsung bismillahirrahmanirrahim. Imam ruku, ikut ruku. Ini untuk batasan. Karena orang dapat satu rakaat bareng sama imam itu kalau dapat satu rukuan. Orang dapat satu rakaat kalau dapat satu rukuan. Kalau dia dapetin imam waktu i'tidal, nggak dapat satu rakaat, nambah dia ntar. Dapetin imam udah sujud, nggak dapat satu rakaat. Dia dapat satu rakaat, seorang makmum masbuk dapat satu rakaat kalau dapat satu rukuan bareng imam. Maka buru-buru bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Meskipun dia belum selesai Fatihah, ditanggung Fatihahnya oleh imam. Syaratnya itu tadi. Waktu nyampe udah selesai Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung ke rukun. Langsung ke yang rukun, yaitu langsung Fatihah. Nggak usah iftitah. Kalau udah dapat bismillah aja misalnya, udah dapat yang paling sedikit dari bagian Fatihah, langsung turun ikut ruku, maka dia sudah dapat satu rakaat bareng imam. Ini Fatihah. Rukun qauli yang namanya Fatihah ini juga wajib kedengaran. Semua rukun qauli nggak boleh dalam hati. Ya bang.
nggak boleh dalam hati. Allahu Akbar, diem aja mulutnya, nggak boleh. Atau pura-pura doang, pura-pura nggak kedengaran sama sekali, nggak boleh. Harus alhamdulillah, minimal kita yang dengar. Itu untuk bacaan atau rukun-rukun yang berupa bacaan, minimal kita dengar. Adapun di sholat-sholat tertentu seperti sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sunnah ini dikeraskan, yang kedengaran bukan cuma kita. Fatihah, berkhusus buat Fatihah, yang kedengaran bukan cuma kita, tapi yang kedengaran juga orang yang ada di dekat kita. Makmum misalnya, kita disunahkan dalam 3 sholat itu untuk mengeraskan Al-Fatihah kita di rakaat pertama dan kedua. Rukun kauli yang ketiga untuk membenahi sholat kita dalam rangka Isra Mi'raj, maka kita harus membenahi rukun kauli yang ketiga, yaitu tasyahud. Tasyahud itu mulai dari at-tahiyyatul mubarakatus thayyibatu assalamu alayka warahmatullahi. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, lafaz yang ada dalam tasyahud ini adalah lafaz yang asalnya percakapan antara Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Sidratul Muntaha. Kita tahu ini hadisnya terkenal. Ketika sampai ke langit ke-7, malaikat Jibril itu gede. Ada yang pernah lihat Muhammad pernah ngeliat jin? Sesamin sering lihat jin ya? Paling gede seberapa jin? Taruhlah segede pohon sawo jin, itu paling gede. Malaikat Jibril lebih gede lagi. Malaikat Jibril itu kalau duduk, saudara, itu langit ketutupan semuanya. Kalau duduk gimana diri itu? Dan Syekh Nawawi Banten mengatakan orang manusia yang melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya mati seketika itu juga, dijamin. Kecuali para nabi, para rasul, sudah Allah siapkan jiwanya, sudah Allah siapkan hatinya benar-benar dengan kesiapan, langsung dibimbing Allah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. Itu enggak mati pingsan aja, enggak. Kalau kaget wajar. Rasulullah pun kaget ketika pertama kali. Makanya minta pada Sayyidatina Khadijah, zammiluni kata Rasulullah, selimutin saya, selimutin. Saya ngelihat suatu yang besar. Rasulullah ngelihat dalam bentuk asli. Ini setelah wahyu yang namanya Al-Alaq 1-5, setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, beberapa waktu kemudian Rasulullah melihat malaikat Jibril itu dalam bentuk aslinya, langsung gigil, tapi nggak pingsan. Nah, kalau kita ngeliat mati kali ya, jamin mati itu, ketutupan semua langit. Nah, malaikat Jibril ini menyertai Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj sampai di langit ke-7. Kemudian malaikat Jibril berhenti di sini. Ya Muhammad, cukup, saya sampai di sini. Kemudian Nabi Muhammad bilang kepada malaikat Jibril, ya Jibril, jangan tinggalkan saya sendirian, jangan biarkan saya sendirian, tapi ikut saya. Nggak bisa Muhammad, kata malaikat Jibril, wa inna lana, dan dalam artinya tuh disebutkan, dan kami bangsa malaikat itu punya maqam, wa ma lana illa lahu maqamum ma'lum. Kami bangsa malaikat itu punya makomnya masing-masing. Saya cukup sampai di sini langit ke-7. Saya nggak bisa ke sono. Coba Jibril aja ikut coba. Nabi Muhammad udah masuk ke satu wilayah yang memang tidak ada yang bisa masuk ke wilayah itu. Akhirnya malaikat Jibril karena yang maksa Nabi Muhammad, kekasih Allah, nyoba masuk. Yang tadinya besar malaikat Jibril kemudian berubah kayak burung emprit. Tahu burung emprit? Burung emprit sama darah gedean mana? Kalau usfur disebutkan dalam hadis, malaikat Jibril berubah seperti burung emprit kecil, karena memang bukan makomnya.
Makom itu artinya derajat, bukan makom tanah kusir, bukan makom mana lagi sini, kober, bukan. Makom dalam bahasa Arab itu artinya derajatnya. Derajatnya itu adalah derajat orang-orang tertentu yang sampai sana. Malaikat Jibril belum sampai ke sana, maka berubah jadi kecil. Kembali lagi malaikat Jibril ke tempat aslinya, nggak mampu. Cuma dari situ malaikat Jibril langsung menuntun Nabi Muhammad, jadi tetap memimpin Nabi Muhammad. Ya Muhammad, itu ucapkan salam, itu Allah, kata malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan yang baik-baik, yang mulia-mulia, yang dipenuhi keberkahan hanya milik Allah. Itu penghormatan atau salamnya Nabi Muhammad kepada Allah. Salam di sini bukan berarti salam, karena hadirin jamaah rahimakumullah, nggak ada yang namanya salam pada Allah, nggak boleh. Assalamu ala Allah misalnya nggak boleh. Assalamualaikum ya Allah nggak boleh. Kenapa kita nggak boleh mengucapkan salam pada Allah? Karena Allah itu adalah assalam sendiri. Allah itu adalah zat yang punya sifat salam. Nama lain Allah salam. Dan Allah udah salam, Allah itu adalah zat yang memiliki keselamatan. Ngapain dipakai salam segala? Karena assalam itu adalah nama Allah. Assalam ya Allah juga, ngapain? Sama aja saya bilang sama Pak Ferry, selamat Peri, Pak Ferry, begitu. Selamat Rifki, Bang Rifki, saya ngomongnya begitu, kan sama aja. Maka nggak boleh mengucapkan assalamualaikum ya Allah, nggak boleh. Terus bagaimana penghormatan Nabi? Itu yang ada dalam tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Penghormatan Nabi kepada Allah di Sidratul Muntaha. Kemudian oleh Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam nih, di sini baru salam nih. Keselamatan, kesejahteraan untuk engkau, karena yang memberikan keselamatan itu Allah. Dan keselamatan atau assalam itu adalah sifat Allah. Keselamatan untuk engkau wahai sang Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, untuk engkau juga rahmat Allah, untuk engkau juga barokah, keberkahan dari Allah. Jadi yang didoain siapa itu, Bu? Pak, yang didoain adalah Nabi Muhammad sendiri. Untuk engkau, alaika ayyuhan nabiyyu, untuk engkau wahai sang Nabi. Nabi Muhammad nggak mau yang dapat keselamatan, yang dapat kesejahteraan cuma Nabi Muhammad, nggak mau. Oleh karena itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad, dijawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, juga keselamatan untuk kami semua. Artinya termasuk, insya Allah kita termasuk diberikan keselamatan itu. Amin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, juga keselamatan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Semua nabi-nabi yang ada di langit, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ini juga dapat keselamatan ini. Semua makhluk yang ada di bumi dapat keselamatan ini. Semua yang ada di langit juga dapat keselamatan ini. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semua dapat doa dari Nabi Muhammad yang merupakan doa. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini nih yang namanya pemimpin, yang namanya Nabi. Kalau dia dapat sesuatu kebaikan, nggak mau buat diri sendiri, tapi untuk yang lain juga. Nabi nggak mau assalamualaikum doang, tapi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, keselamatan juga untuk kami semua dan juga untuk hamba-hambamu yang soleh. Semua para nabi yang di langit dapat, penghuni langit, malaikat-malaikat dapat, penghuni bumi, makhluk-makhluk yang di bumi juga dapat. Lantaran Nabi Muhammad mendoakan, maka semua makhluk, semua penghuni langit kemudian berikrar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar. Itu ikrarnya seluruh penghuni langit. Semuanya bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Semua itu satu suara, semuanya itu dalam satu paduan mengucapkan syahadat
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dalam lafaz tasyahud itu kita selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini rukun qauli yang ketiga, yaitu tasyahud yang di dalamnya ada selawat. Wajib kedengaran, Pak. Nggak boleh dalam hati. Nggak boleh kita mingkem aja dalam hati, nggak boleh. Harus minimal diri kita yang kedengaran, diri kita yang dengar. At-tahiyyatul mubarakatuh. Minimal diri kita harus dengar. Kemudian yang terakhir, rukun qauli yang terakhir yang berupa ucapan atau bacaan, yaitu salam. Itu juga harus dengaran. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama rukun wajib. Yang kedua sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, di sini dalam pembahasan kitab-kitab salaf atau kitab-kitab klasik ada semacam kasus. Gimana orang yang udah salam pertama kentut, batal sholatnya, apakah dia boleh melanjutkan salam kedua? Boleh apa enggak kira-kira, Pak? Boleh nggak? Bu, boleh nggak, Bu? Boleh apa enggak? Boleh nggak, Bang? Nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa haram? Karena dia melakukan satu perbuatan, satu kegiatan yang sebenarnya adalah kegiatan dalam sholat. Salam yang kedua itu sunnah, adalah sunnahnya sholat. Meskipun dia sunnah, tapi dia adalah sunnah bagian dari sholat. Saat kita atau seseorang sudah batal, maka kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan sholat dalam keadaan hadas. Sholat dalam keadaan hadas itu bukan cuma nggak sah, haram. Bangunin, bang, sakit males ya, dia sholat aja. Udah bang, kagak pura-pura. Itu bukan cuma nggak sah, haram, dosa. Nah, begitu juga mengucapkan salam. Mengucapkan salam yang kedua, karena ini adalah sunnah, perbuatan sunnah dalam sholat, maka ketika kita sudah batal setelah salam pertama, nggak usah dilanjutkan ke salam yang kedua. Ini rukun qauli yang keempat, yaitu mengucapkan salam wajib kedengaran. Dalam sholat fardu keseharian kita, itu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kita kenal dengan rukun tadi. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, tentu saat kita sholat, kita berdiri, itu berdirinya kita harus benar-benar seperti orang yang berdiri di hadapan raja, di hadapan sang penguasa. Saat kita sujud, harus benar-benar kita sujud di hadapan seorang, di hadapan zat yang maha kuasa. Jadi benar-benar tunduk. Maka ketundukan kita, kehusyuan kita, hendaknya kita jadikan sebagai akhlak di luar sholat kita. Yang di sholat selalu jaga wudhu, maka nanti di luar mulai belajar dawamul wudhu, mulai belajar wudhu terus. Yang di sholat sudah mulai merasa tawadhu, rendah di hadapan Allah, maka selesai salam jadi orang yang tawadhu. Amin. Jadi orang yang lebih khusyuk. Yang di sholat ini fokus ke tempat sujud, nggak nengok-nengok, maka ketika selesai sholat belajar lebih fokus dan lebih khusyuk kepada tanggung jawabnya. Nggak usah tengok-tengok ngurusin kesalahan orang. Ini yang dimaksud ij'alu dakhila sholatikum kharijah. Jadikan akhlak di dalam sholatmu itu sebagai akhlak di luar sholat. Mudah-mudahan dengan momentum Isra Mi'raj ini kita bisa lebih membenahi sholat kita, sehingga sholat kita itu menjadi sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Samin dan keluarga besar. Terima kasih kepada para jamaah, dan tentunya juga mohon maaf, saya beberapa kali ketemu dalam setahun di sini. Mohon maaf apabila dalam pengajian itu saya suka telat. Dalam pengajian ada penyampaian-penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan wasilah maaf memaafkan, kita masuk dalam bulan Ramadan dalam hati yang bersih,
Amin. Dan Allah bimbing kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan kekhusyuan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.